Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kabar anak di rumah baik-baik saja dan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi dengan Bapak, yaitu Bapak Arif. Pertama-tama, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, baiknya kita absen dulu. Ayo, siapa yang nggak hadir hari ini? Nah, anak-anak bisa mengisi absennya pada tempat yang Bapak sediakan dengan cara ketik namanya. Oke? Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang pelajaran IPA. Materinya pada hari ini yaitu perkembangan biakan pada hewan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi perkembangan biakan pada hewan. Selanjutnya, anak-anak dapat menemukan berbagai macam hewan di sekitar anak-anak berdasarkan perkembangan biakan. Anak-anak, perkembangan biakan pada hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan biakan secara generatif atau kawin, dan yang kedua, perkembangan biakan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangan biakan hewan secara generatif atau kawin adalah perkembangan yang melibatkan induk jantan dan induk betina sehingga terjadi pembuahan. Dan pembuahan yang terjadi di induk betina bisa menjadi dua. Yang pertama, pembuahan internal atau pembuahan yang terjadi di dalam induk betina. Dan yang kedua adalah pembuahan eksternal, yaitu proses pembuahan yang terjadi di luar induk betina. Anak-anak, perkembangan biakan hewan secara generatif atau kawin dibagi jadi berapa ayo anak-anak? Ayo tebak. Coba anak-anak pilih pilihan ganda yang ada di sebelah Bapak. Pertama ada yang A ada 1, yang B ada 2, dan C ada 3. Ayo anak-anak tebak, silakan Bapak anak pilih di pilihan yang Bapak sudah. Dan perkembangan biakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Perkembangan biakan hewan secara generatif yang pertama yaitu ovipar. Ovipar adalah perkembangan biakan hewan dengan cara bertelur. Sel telur dihasilkan oleh ovarium pada hewan betina. Kemudian sel telur dibuahi oleh sperma yang oleh hewan jantan. Salah satu contoh hewan perkembangan biakan hewan secara ovipar yang ada kita, yang pertama ada ayam, yang kedua ada apa? Burung, ada ikan. Itulah beberapa contoh perkembangan biakan hewan secara ovipar. Dan anak, selalu kalau perkembangan biakan ovipar pasti kalau O berarti ada telurnya. Dan anak-anak, lah perkembangan biakan hewan secara generatif yang kedua yaitu apa anak? Sekali, yaitu vivipar. Vivipar adalah perkembangan biakan hewan dengan cara melahirkan. Perkembangan biakan hewan secara vivipar dan apa anak? Proses pembuahan sel di dalam induk betina. Salah satu contoh hewan berkembang biak dengan cara vivipar. Siapa tahu anak-anak? Tuh.
Nah, kucing, ada sapi dan kerbau. Ini beberapa contoh hewan berkembang biak dengan cara disebar atau dilahirkan. Dan terus selanjutnya perkembangbiakan hewan secara generasi yang ketiga adalah ovovivipar. Apa anak-anak? Ya, ini ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur dan dilahirkan. Embrio mengalami pembuahan di dalam telur pada tubuh induknya. Kemudian setelah pertumbuhan sempurna, barulah induk-induknya akan melahirkan anaknya. Makanya itu disebut dengan perkembangbiakan ovovivipar, yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya untuk hewan berkembangbiak secara ovovivipar yaitu pertama apa? Pertama ikan pari, yang kedua kuda laut dan lain-lain. Anak-anak, setelah anak-anak mendengar penjelasan Bapak tentang perkembangbiakan hewan secara ovivipar, vivipar, dan ovovivipar, sekarang tugas anak-anak yang pertama, tugas anak-anak adalah mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar. Kemudian anak-anak yang kedua tugasnya mengelompokkan hewan tersebut berdasarkan cara berkembang biaknya. Apakah dia hewan berkembang biak secara ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Nah, Bapak-bapak, anak-anak bisa mengirim jawabannya ke tempat yang Bapak sediakan. Oke? Baik anak-anak, kita sudah ada di akhir pembelajaran pada dan sebelum kita akhiri atau tutup, pertama kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, ingat selalu jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 atau corona. Cara 5M+1. Pertama adalah jangan lupa pakai masker. M yang kedua adalah cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Yang ketiga apa anak? Jaga jarak. Yang keempat, kurangi mobilitas. Kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang keenam adalah memanjatkan doa. Ya, sampai bertemu lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.